warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam. Yang saya hormati Pak Haji Sari, Pak Sekkum ya. Pada hari ini tentu saya terima kasih. Tadi saya sudah melihat betapa luar biasanya narasumber kita ya. Dari paparan-paparan mereka adalah orang hebat. Adik-adik merasa bersyukur dan harus bangga hari ini mendapatkan perkuliahan gratis. Tepuk tangan dulu. Begitu padatnya waktu beliau ya sudah hadir ke sini dengan Pak Sekkum memberikan materi tentang kebangsaan. Nah pada hari ini saya akan melengkapi saja ya. Saya hanya paparan mungkin sekitar 5 menit ya, atau 10 menit dan hanya 2 slide. Nah tadi kan sudah lengkap tadi paparannya Pak Ketua Forum sudah lengkap, Pak Sekjen sudah lengkap. Kami paparan hanya 2 slide saja. Ya dibuka Bu. Nah ini implementasi pengamalan nilai Pancasila. Ya, kita tahu tadi sudah disampaikan bahwa di dalam Pancasila itu ada 5 sila. Ya, lahirnya Pancasila tadi sudah disampaikan 1 Juni 45. Kemudian saat ini Pancasila juga terdiri masih tetap 5 sila dan itu final. Plus dulu. Peran kita adalah kalau Bapak-bapak tadi secara konsep dan teori menyampaikan di masyarakat. Hari ini kami menyampaikan bahwa bagaimana Pancasila itu implementasinya di sekolah. Bapak selaku guru, adik-adik selaku siswa, bagaimana nanti pelaksanaan di sekolah. Kita lihat slide berikutnya, slide yang terakhir juga. Nah, kita lihat di dalam Pancasila ya 18 Agustus 45 yang itu merupakan final. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Adik-adik harus paham secara konsep bahwa di Indonesia itu kan ada berbagai agama. Tetapi yang paling dan harus kita ingat bahwa masing-masing mempunyai agama dan itu harus bisa mengamalkan sesuai dengan agamanya. Ya, bagi yang beragama Islam, amalkanlah agama sesuai dengan keyakinannya. Agama Nasrani, amalkan dengan itu. Bagaimana peran nanti di sekolah itu? Kita akan melihat implementasinya. Nah, adik-adik ketika berada di sekolah, baik yang agama Islam maupun non-Islam, ya, pada saat tertentu juga akan melaksanakan agama sesuai dengan keyakinan. Ya, di SMA kita, misalkan di SMA 16, bagi yang beragama Islam, ya, pada jam-jam tertentu, jam-jam sholat duhur, silahkan juga beribadat sesuai dengan agama. Bagi yang Nasrani, ya, kita juga ada hari-hari tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada saat sesuai dengan agamanya. Di hari Jumat biasanya juga mereka-mereka yang memeluk agama Nasrani juga ada pembelajaran itu. Itulah makna dari Pancasila di dalam sila yang pertama. Kemudian bagaimana kelanjutan daripada itu? Kita juga bisa melaksanakan. SMA 16 tahun ini ya, tahun 2024. Di tahun ajaran baru akan kami terapkan yang namanya literasi dalam rangka mengamalkan Pancasila itu. Di mana letaknya? Anak-anak yang beragama Islam, ya, mereka harus bisa membaca kitab sucinya di pagi hari secara bersama-sama. Itulah yang dalam kurikulum Merdeka namanya literasi. Bagaimana selain non-Islam? Kita kaitkan dengan menghargai sesama. Yang non-Muslim tetap akan membaca sesuai dengan kitabnya di kelas. 10 menit sebelum pembelajaran dimulai akan kita laksanakan literasi dalam rangka mengamalkan Pancasila di sila pertama. Clear ya? Kemudian yang kedua terkait juga dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tahu tadi sudah disampaikan Pak Sari, kita terdiri dari berbagai suku, kita terdiri dari berbagai agama, ya. Khususnya di sebelah negeri adalah homogen sejenis, banyak dari berbagai kalangan. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang mampu, ada yang tidak, ada yang Islam non-Islam. Semuanya harus yang mempunyai rasa kemanusiaan sesama teman, saling menghargai. Ya, tadi sudah saya melihat sudah bagus ya, di dalam tempat duduknya sudah digabung-gabung dengan sekolah lain. Dalam satu ruangan ini kan ini terdiri dari berbagai sekolah. Ada dari SMK, ada dari SMA. Sebelum tadi paparan ya Pak Sarijang sudah menyampaikan istilah-istilah biar mereka saling kenal. Itulah maknanya itu.
Kemudian yang ketiga berikutnya adalah persatuan Indonesia. Kita tahu bahwa bangsa yang besar, Indonesia ini masuk besar, ya. Maka persatuan harus diperkuat. Demikian juga di sekolah. SMA 16 dan SMA yang ada di Samarinda saat ini juga sudah besar. Tahun ini saja untuk SMP, sekali lagi berdasarkan data yang akan masuk, SMP yang akan masuk di SMA, lulusan SMP, ini datanya ada sekitar 11.000 lebih. Daya tampung kurang, ya. Nah, oleh karena itu harapan kami juga nanti yang masuk di sekolah itu juga bisa merata. Tidak hanya SMA 1, hanya SMA 2, hanya SMA 3, tidak seperti itu. Pendidikan di Indonesia dibuat dalam rangka, ya, kemarin yang diatur oleh pemerintah, ya, sistem zonasi adalah dalam rangka pemerataan mutu pendidikan sekolah. Adik-adik juga perlu tahu, saya sampaikan sedikit di SMA 16 Pak, ya, sambil saya promosi. PIN tadi karena Pak Ketuanya sudah menyampaikan, PIN ini adalah produk SMA 16. Memang SMA 16 ini di samping sekolah SMA negeri yang berlabel akademik, kita juga ada keterampilan. Ada multimedia, ada tata boga, ada tata busana, ya. Kemudian ada keterampilan komputernya, itu kita bentuk. Kerjasama dengan mana? SMA 16 melalui Dinas Pendidikan Provinsi kerjasama dengan Institut Teknologi Surabaya. Anak-anak yang sudah dibekali itu, sudah dibekali keterampilan namanya dual track, ya, itu nanti kalau lulus dia akan mendapatkan sertifikat dari ITS, bukan dari kepala sekolah yang